Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Yuzurunime, di mana kita akan membahas hal-hal menarik seputar anime, manga, dan lain-lain. Pada video kita kali ini, kita akan membahas episode 71 Attack on Titan The Final Season. Episode ini mengambil referensi dari manga, yaitu pada chapter 110 dan juga sebagian chapter 111. Di episode kemarin kita diperlihatkan Floch dan 3 orang pasukan survival baru yang kadang-kadang telah menyebarkan isu ke penduduk Paradis perihal Eren, sang penyelamat Eldia Paradis yang saat ini telah ditahan oleh pihak militer. Sehingga para penduduk mulai tak percaya lagi dengan militer dan memilih untuk memberontak. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasan episode 71 Attack on Titan The Final Season. Let's go! Episode 71 ini diberi judul Sang Penuntun. Episode ini diawali dengan Armin yang lagi-lagi ngebucin dengan Annie yang mengkristal. Namun dia dipergoki Hitch yang juga sedang mengunjungi Annie. Kalau teman-teman lupa, Hitch adalah wanita yang tinggal satu kamar dengan Annie saat di polisi militer. Lalu saat Armin dan Hitch keluar, ternyata di depan gerbang sudah ada para penduduk Paradis yang sedang berdemo. Mereka menginginkan agar Eren segera dibebaskan dari penjara. Hal ini terjadi karena militer yang masih merahasiakan masalah Zeke dan rencana Rumbling, sehingga media memberitakan isu bahwa Eren telah dipenjara sepihak oleh militer, dan militer melakukan hal tersebut hanya untuk kekuasaan semata. Di sisi lain, Komandan Pixis sedang menginterogasi Yelena. Singkat cerita, Yelena benar-benar telah bertemu secara diam-diam dengan Eren. Bahkan seluruh relawan anti Marley tidak mengetahui bahwa Yelena telah menemui Eren. Alasan Yelena menemui Eren karena hanya ingin penasaran dengan sosok sang pewaris Founding Titan. Di sini Komandan Pixis tidak kehabisan akal. Yelena disuruh mengatakan semua percakapannya dengan Eren, lalu mencatatnya. Berlanjut, kita diperlihatkan Hanji yang menemui Onyakopon. Di sini terlihat tempat Onyakopon dijaga oleh seorang militer dari The Garrison. Yap, di sini Onyakopon tidaklah dipenjara, namun hanya diasingkan. Mungkin para relawan yang lain juga diasingkan seperti Onyakopon. Hanji menemui Onyakopon untuk membahas soal Yelena. Dan Onyakopon pun tidak tahu soal Yelena yang diam-diam menemui Eren. Lalu Onyakopon juga menegaskan bahwa Yelena itu sangat setia dengan organisasi dan juga Zeke. Bahkan jika ada rekannya sendiri yang dianggap mencurigakan, Yelena tak segan-segan menghabisinya. Tapi Onyakopon percaya itu semua demi para relawan anti Marley. Namun Hanji merasa agak aneh terhadap sikap Yelena, karena saat di Paradis, Yelena begitu peduli dan mati-matian membela dan memperjuangkan hak asasi relawan anti Marley. Lalu Hanji mengajak Onyakopon pergi ke gedung militer. Berlanjut, kita diperlihatkan Armin dan Mikasa yang menemui Komandan Dalizakli. Mereka meminta agar diberikan izin bertemu dengan Eren di penjara. Namun Komandan Dalizakli tidak mengizinkannya, karena menurut Komandan Dalizakli, Eren telah dikendalikan oleh Zeke. Maka dari itu Eren tidak boleh dipertemukan sembarangan orang. Lalu dalam ruangan tersebut kita diperlihatkan sebuah kursi yang cukup aneh. Yap, kursi itu merupakan kursi yang pernah digunakan Dalizakli menyiksa salah satu pemerintah kerajaan palsu. Di sini Armin terlihat cukup curiga dengan para militer. Armin menganggap para militer akan mewariskan secara paksa Titan Eren, dan tentunya tanpa sepengetahuan Survey Corps. Setelah Armin dan Mikasa keluar dari ruangan, ada 3 prajurit yang sedang memasuki ruangan Komandan Dalizakli. Dan tiba-tiba, boom! Suara ledakan terdengar dari ruangan Komandan Dalizakli. Komandan Dalizakli pun tewas, dan jasadnya terlempar karena efek ledakan tersebut hingga ke depan bagian dalam gerbang. Lalu para militer mengatakan pertemuan yang membahas kematian Komandan Dalizakli. Di sini diduga Komandan Dalizakli tewas karena ada bom yang dipasang di kursi pribadinya. Dan itu semua ulah prajurit-prajurit tersebut. Lalu Armin menambahkan
bahwa prajurit-prajurit itu sebenarnya dari Survey Corps yang menyamar menjadi polisi militer. Tiba-tiba datang salah seorang polisi militer dan memberi kabar bahwa Eren telah kabur dari penjara. Namun dalam versi manga, kita juga ditunjukkan kondisi penjara Eren yang telah hancur, lalu ditutup dengan menggunakan kemampuan Warhammer Titan agar jejak Eren tak diketahui. Tapi dalam versi anime tidak ditunjukkan sama sekali kondisi di penjara Eren. Lalu kita diperlihatkan Eren yang sedang berjalan menuju ke arah Floch dan juga pengikutnya. Lalu Eren mengomando agar segera mencari lokasi Zeke. Berlanjut, kita diperlihatkan para militer yang mengadakan rapat sekali lagi. Kali ini mereka membahas masalah fraksi Jaeger, atau bisa dibilang pengikut dua Jaeger bersaudara, yaitu Eren dan juga Zeke. Menurut Hanji, tujuan dari para fraksi Jaeger adalah mempertemukan Eren dan Zeke, lalu menjadikan Eren sebagai pemimpin mutlak Paradis. Lalu hal lain yang memicu kekacauan di Paradis adalah pihak militer yang akan mewariskan Titan Eren secara paksa ke prajurit lain, yang mana hal ini tidak diketahui oleh Survey Corps. Di sini, Rock mencurigai seluruh pasukan Survey Corps adalah bagian dari fraksi Jaeger. Hal ini dikarenakan kebanyakan dari fraksi Jaeger berasal dari Survey Corps. Pertikaian pun dilerai dengan kedatangan Komandan Pixis. Dia mengatakan, daripada saling berdebat, kita amankan keberadaan Zeke dan Ratu Historia, karena kemungkinan Eren dan fraksi Jaeger akan menuju ke tempat Zeke lalu ke Ratu Historia. Karena Komandan Telizakli telah tewas, kini Komandan Pixis yang menjadi pemimpinnya. Lalu Komandan Pixis memerintahkan untuk menyerah saja kepada Eren. Namun sebagai gantinya, Komandan Pixis memanfaatkan informasi lokasi Zeke sebagai negosiasi kepada fraksi Jaeger. Dan tindakan ini cukup tepat daripada harus mengorbankan banyak penduduk Paradis. Lalu Kiyomi mendatangi Mikasa dan meminta Mikasa agar segera menuju ke kapal Azuma Bito jika terjadi sesuatu. Namun Mikasa menolaknya karena Mikasa menganggap Kiyomi hanya memanfaatkan Mikasa dan tujuan sebenarnya Kiyomi ke Paradis hanyalah untuk memiliki sumber daya alam batu iceburst. Kiyomi pun tak bisa mengelak hal tersebut. Namun, menurut Kiyomi, menyelamatkan keturunan klan Azuma Bito juga merupakan suatu kehormatan. Maka dari itu, Kiyomi masih bersikeras untuk melindungi Mikasa sebagai keturunan klan Azuma Bito. Lanjut, Hanji mengajak pasukan Survey Corps untuk mengungkap keberadaan Zeke dengan menuju ke sebuah restoran tempat orang-orang Marley bekerja. Yap, di sini adalah tempat Niccolo bekerja sebagai kokinya. Lalu kita diperlihatkan Falco dan Gabi bersama keluarga Braus yang menghadiri undangan makan-makan oleh Niccolo. Lalu episode ini ditutup dengan Pig yang ternyata telah menyusup ke Pulau Paradis. Oke, cukup sampai di sini untuk pembahasannya. Semoga pembahasan video kita kali ini bermanfaat. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Mohon maaf kalau ada yang salah. Akhir kata, see you next time.